Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di episode keempat dari mini series Brand Strategy 101. Kita sudah membahas apa itu brand, bagaimana membangun identitas visual yang kuat, dan bagaimana menentukan positioning yang membedakan brand Anda di pasar. Hari ini kita akan menyentuh satu elemen penting yang seringkali justru menjadi kekuatan utama dalam membangun brand yang dekat di hati, yaitu brand storytelling. Coba kita bayangkan sebentar. Pernahkah Anda menonton iklan yang membuat Anda terdiam, terharu, atau bahkan tersenyum? Atau membaca kisah di balik sebuah brand dan tiba-tiba merasa, saya suka ini, saya percaya brand ini. Itulah kekuatan dari sebuah cerita, karena pada dasarnya manusia mencintai cerita. Cerita membuat kita merasa terhubung. Cerita membuat kita mengingat. Dan dalam branding, cerita membuat brand Anda terasa lebih hidup. Hari ini kita akan belajar bagaimana membangun cerita brand yang tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun koneksi emosional, tulus, dan bermakna. Apa itu brand storytelling? Brand storytelling adalah seni menyampaikan kisah di balik brand Anda dengan cara yang menyentuh dan relevan bagi audiens. Bukan hanya tentang apa yang Anda jual, tapi tentang mengapa Anda ada, apa yang Anda perjuangkan, dan bagaimana Anda membuat hidup pelanggan jadi lebih baik. Storytelling bukan tentang menjelaskan produk, melainkan tentang menyampaikan jiwa dari brand Anda. Kenapa storytelling itu penting? Karena cerita jauh lebih mudah diingat dibandingkan data atau promosi biasa. Cerita juga membangun hubungan emosional. Ketika konsumen merasa terhubung dengan brand, mereka tidak hanya membeli, mereka percaya. Di tengah banjir informasi, cerita yang otentik bisa menjadi alasan utama kenapa seseorang memilih brand Anda dan tetap bersama Anda. Sebuah cerita yang baik biasanya memiliki 4 elemen utama. Yang pertama adalah tokoh. Siapa yang menjadi pusat cerita Anda? Bisa pendiri bisnis, tim internal, atau pelanggan Anda sendiri. Contohnya, cerita tentang Anthony Tan, pendiri Grab, yang terinspirasi dari ibunya yang kesulitan mendapatkan transportasi yang aman. Yang kedua adalah masalah. Apa tantangan atau kebutuhan yang dihadapi tokoh itu? Dalam kasus Grab, masalahnya adalah transportasi umum yang belum memadai. Lalu masuk elemen yang ketiga, yaitu solusi. Bagaimana brand Anda hadir menjawab masalah tersebut? Seperti Grab yang menawarkan layanan transportasi cepat dan aman melalui
aplikasi. Dan yang terakhir, transformasi. Apa perubahan positif yang terjadi setelah solusi itu diberikan? Kini, jutaan orang bisa bepergian dengan lebih nyaman dan aman. Itu adalah cerita nyata yang membangun makna. Untuk menyusun cerita brand Anda bisa gunakan kerangka sederhana yang disebut dengan 4C. C yang pertama adalah karakter. Siapa tokohnya? Yang kedua tadi adalah konflik. Apa masalah yang dihadapi? C yang ketiga adalah katalis. Bagaimana brand Anda hadir sebagai solusi. Dan C yang keempat, change. Apa hasil akhirnya? Dengan formula ini, Anda bisa menyusun cerita brand yang jujur, menyentuh, dan mudah dipahami. Berikut ini kita akan melihat contoh storytelling brand terkenal. Nike lewat slogan Just Do It selalu menampilkan kisah-kisah nyata tentang perjuangan atlet. Bukan hanya mereka yang juara, tapi juga mereka yang berani memulai. Dove lewat kampanye Real Beauty mengangkat cerita tentang perempuan yang belajar mencintai dirinya apa adanya. GoPay menceritakan kehidupan sehari-hari, dari beli makan siang, bayar parkir, hingga berbagi dengan teman. Cerita kecil tapi terasa dekat. Sahabat Ayu, brand yang kuat bukan hanya soal fitur atau harga, tapi soal hubungan. Dan hubungan itu dibangun lewat cerita. Cerita yang tulus, relevan, dan menyentuh akan jauh lebih berkesan daripada iklan yang paling canggih sekalipun. Setiap brand punya cerita. Tugas kita adalah menggali, menyusunnya dengan jujur, dan membagikannya dengan penuh makna. Di episode selanjutnya, kita akan belajar bagaimana mengukur kesuksesan strategi branding Anda. Karena cerita yang kuat juga perlu hasil yang terukur. Jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Ayu tidak ketinggalan episode terakhir dari mini series ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan terus semangat membangun brand yang punya cerita, punya jiwa, dan menyentuh hati banyak orang.